punya kenangan yang tidak indah-indah banget dengan Brigjen Hendra. Kami diceraikan. Oh, sakit hati banget lah. Jangan menyelamatkan anggota, tapi tidak juga membersihkan nama terus dipecat-pecat. Oh, nggak usah. Kasih aja hukuman, copot dari jabatannya, kode etik. Dia tuh kelebihannya adalah berpangkat dan punya uang. Cuman itu? Itu doang. Nah, perempuan ini pun yang diributkan bukan cintanya, hartanya. Semua perempuannya brengsek. Orang-orang ngomong kayak gitu tuh kayak bullshit gitu loh. Iya. Lu kayak barisan sakit hati gitu loh. Ketemu lagi bersama saya Surya Utama Sip, Sarjana Ilmu Politik di The Real Rumah Uya Trituan Close the Hordeng. Hai Zanzabela. Halo Mas. Yang katanya keluar apa dikeluarin dari sahabat polisi nih? Keluar dong. Kok keluar sih? Iya seperti yang kan sudah. Sempet kan di gua bilang kalau sampai Iya. Mbak Im Wong lo bilang tidak diproses, lo bakal keluar dari sahabat polisi. Lah ini kan Iya. tiba-tiba lo keluar begitu aja orang belum apa-apa. Tapi keluarnya pas abis podcast dari sini loh Mas. Ya kenapa? Lo diintimidasi siapa? Nggak ada yang intimidasi. Jadi memang. Abis podcast dari gua kenapa sih? Ada yang keluar, ada yang masuk penjara ditangkap. Terus tiba-tiba kemarin YouTube gue dihack seminggu hilang. Ini baru balik lagi kemarin sore. Wah, luar biasa. Berarti ratingnya bagus. Iya. Kenapa lo abis dari sini tiba-tiba keluar dari sahabat polisi? Sebenarnya banyak yang orang nggak tahu itu. Yang pertama, Iya. aku tuh masuk SPI itu kan diminta sama ketumnya karena kekurangan SDM. Ya sudah, perbantuan aja di situ. Dan untuk kasus Baim, apakah ada hubungannya atau tidak, ya biarkan masyarakat yang menilai. Karena kan aku juga melaporkan itu kan mewakili SPI toh. Oke. Jadi kalau mundur berarti udah peralihannya ke sana gitu. Oke. Dan sampai sekarang juga Baim belum masuk penjara. Oke, tapi laporan tetap jalan itu? Nggak tahu lagi. Oh, karena lo laporin atas nama SPI? SPI, betul. Terus lo keluar, lo nggak tahu lagi? Nggak tahu. Kenapa? Apa lo justru lo mau meninggalkan tanggung jawab lo di situ? Enggak lah. Tanggung jawab bukan dari kita kan, bukan ketum. Oh gitu ya, iya. Tapi setahu lo tetap jalan ke laporan itu? Itu nggak tahu. Tapi kalau dari pengacara lain yang melaporkan dia masih terus jalan. Iya, oke. Masih terus jalan? Masih terus jalan. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya nih. Lo di luar sahabat polisi Indonesia SPI. Ya. Tapi lo tetap mengkritisi polisi atau Polri nggak? Mengkritisi siapapun akan kita kritisi, Mas. Oke, apa jangan-jangan justru lo kan suami lo polisi ya? Betul. Ada desakan bahwa udahlah lo kan suami polisi, ngapain ngeritik-ngeritik polisi gitu? Nggak ya? ada sih. Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Tidak ada ancaman apapun? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Oke, namun lo tetap akan konsisten nih dengan apa jalur lo yang selama ini lo Pasti. perjuangkan? Pasti konsisten. Pasti. Pasti. Nah, terakhir lo juga ngomong komentar soal Nikita Mirzani. Iya. Kita lihat ini ada Instagram lo ya. Ngelihat orang kena musibah itu minimal prihatin. Ya, di sini gue tidak membela Nikita Mirzani. Cuman gue sudah cari tahu informasinya ya dari berita-berita digital. Jadi ceritanya ada orang yang mengadu kepada Nikita Mirzani tentang penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh pelapor. Lalu Nikita Mirzani speak up. Ya. Nah, di situ mungkin Nikita Mirzani menyantumkan identitas ya sehingga dia dijerat ITE atau pencemaran nama baik. Yang jadi pertanyaan gue adalah, yang dikatakan Nikita Mirzani itu benar apa tidak? Apakah si pelapor itu lolos dari kesalahan? Nah, kalau terbukti yang dikatakan Nikita Mirzani itu adalah benar, kenapa yang ditangkap hanya satu orang? Nikita mungkin tidak paham ITE. Ya, kita nggak tahu. Tapi untuk penyiksaan, masa iya nggak paham kalau orang nyiksa seseorang itu bisa kena tindak pidana gitu? Coba dong, kita mau tahu. Semalam dia ditangkap oleh kejaksaan ya, Nikita ya? Oke. Kita pengen tahu si pelapor itu bersih apa enggak. Kalau enggak, tangkap dua-dua, itu baru keadilan. Ya. Nah, kita lihat artikel lo juga nih. Oke. Ngamuk saat ditahan. Nikita Mirzani bilang, siapa Dito Mahendra? Berapa kalian dibayar? Kalian pikir saya penjahat, itu kata Nikita ya kan? Terus Zanzabela kembali murka, curigai penahanan Nikita Mirzani ada motif besar yang sengaja Kenapa? Lo concern soal ini kenapa? Lo melihat penahanan Nikita Mirzani ini ada motif-motif apa? Yang pertama ini kan kasusnya personal ya. Kalau yang aku ikutin ya. Iya. Antara dia dan si DM dan si ceweknya Nindi ya. Nindi. UIT ya. Nah, benar nggak sih UIT ya? Iya, pencemaran nama baik kan. Iya.
Terus ya kalau misalnya kan gini, lucunya gini loh, Niki ini kan bicara tuh sama netizen. Ini ada yang ngelapor ke gua bahwasannya dari istri si supirnya itu, Iya. kalau nggak salah ya. Iya, yang penyekapan ya, Pak. Betul, Iya, iya, iya. betul. Jadi bingung kan, loh kok tiba-tiba Niki yang ditangkap gitu? Kan katanya kalau yang perubahan ITE ini bukannya ketika orang berbicara benar itu bukan pencemaran ya? Gitu nggak sih Mas? Ya nggak tahu. Tahu gue sih UU ITE ini memang kalau sesuai fakta tidak gitu ya. Tidak harusnya tidak kena. Gitu. Nah, tapi permasalahan kita nggak tahu nih ini selanjutnya apa yang dikatakan Niki itu faktanya bagaimana kan kita nggak tahu nih itu. Betul. Tapi yang jelas UU ITE juga sebetulnya yang gue tahu ada SKB 3 Menteri kalau nggak salah yang bilang bahwa UU ITE ini harus ada bisa dimediasi. Iya. Iya kan? Bisa ketemu, Iya. bisa RJ, bisa restoratif justice juga gitu Iya. kan. Itu setahu gua. Kok ditahan? Gua juga bingung gitu. Iya, Baim aja teriak-teriak minta di RJ ya kan. Masa Niki enggak? Terus Oke. prosesnya ini yang setahu aku tuh Iya. kan duluan dilaporin itu si Ditonya. Ditonya dilapor sama Nikita. Makanya Nikita kan Iya. juga suka dia berteriak juga di Instagram waktu itu sebelum ditangkap bahwa kenapa Dito ini yang kasus penyekapan juga gitu kemarin itu tidak ada kelanjutannya, Betul. dibilang gitu ya. Tapi kemarin itu ternyata dari penyidiknya katanya sepertinya Apa? jadi tersangka. Sepertinya. Sepertinya yang kasus Ada lawan ini kita beritanya. jadi tersangka. Iya. Oke, kita lihat beritanya. Oke, jadi sepertinya juga lawan ini kita ini juga bakal jadi tersangka. Iya. Siapa? Ditonya apa Nindinya apa dua-duanya? Nah, bisa jadi dua-duanya kali ya. Gitu Nggak tahu ya? juga, Begitu di Jakarta tergantung Selatan penyidik. kalau salah kan? Iya, Polres Jakarta Selatan. Iya, nah menurut lo nih sebagai pengamat gitu kan ya, kenapa nih kita bisa masuk duluan dan kemarin masuk gitu, ditahan? Kenapanya nggak tahu ya, tapi Nggak tahu apa pura-pura nggak tahu? nggak tahu, bingung. Aha. Bingung, Mas. Masalahnya kayak misalnya kalau kita lihat kasusnya Baim nggak ditangkap tuh. Tapi kalau yang Nikita ini berkali-kali digerebek dimanapun. Kemarin itu di mall. Terus yang satu lagi, kalau yang ini dia kan memang udah P21 jadi dia datang sendiri. Iya. Cuman kan kok cepat sekali gitu kalau Nikita. Iya. Kenapa? Ada apa? Apa ditakutin kenapa gitu loh. Oke, menurut lo kita ditakuti kenapa? Kalau misalnya nggak masuk takut apa dia? Takut Ditakuti apa? koar-koar ya. Koar-koar tentang apa? Nah, Iya, tentang siapa yang apa? takut? Banyak pihak, Mas. Siapa aja? Pastinya ketika orang-orang itu atau pegiat sosial, influencer, siapa apalagi artis ya kan, Iya. ngomong kebenaran, Iya. itu pasti ya kita tahu sendirilah di sini tuh gimana masih yang gajinya rendah terus nerima backingan kali ya, Aha. kayak gitu aja Mas. Oke, jadi ini kita kayak memiliki satu informasi yang sangat penting Bisa jadi, dan berharga yang kalau dia ngomong ini bakal pihak-pihak orang penting bisa jadi, yang kena. betul, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Oke. Jadi, waduh. Karena kalau enggak apa sih takutnya sama Nikita, kenapa? Jadi Sampai ini begitu kita banget? menurut lo nih seolah-olah kayak dibungkam gitu ya. Dia kan Ya. sekarang nggak bisa ditengok juga kan? Nggak bisa Iya. ke umum ya, maksudnya umum nggak bisa, nggak bisa iya, sembarangan, iya, cuman iya. si Kak Fitri doang yang bisa. Iya. Sebetulnya harusnya sih kalau tahanan kejaksaan tuh bisa ditengok nggak sih? Harusnya bisa lah. Nah, menurut lo kenapa sampai dia susah ditengok? Mungkin Niki nggak mau ditemuin. Oh gitu. Oke. Nah, ada lagi nih artikel. Nikita Mirzani ditahan. Tengku Zanzabela pertanyakan keadilan. Si pelapor bersih apa enggak? Nah, berarti si pelapor ini siapa nih? Dito. Oke, lo mempertanyakan Dito ini bersih apa enggak? Kenapa Iya. lo mempertanyakan seperti itu? Karena coba aja di googling gitu. Dito ini siapa? Siapa? Gitu kan. Gue nggak tahu. Banyak lah Mas. Artinya nggak usah yang lain-lain deh. Yang soal kasus penyekapan itu aja, itu kan belum apa ya, belum jelas gitu loh beritanya. Kayak Iya. cuma naik terus hilang gitu. Iya. Kita kan penasaran ya. Sebagai Oh, netizen deh oke. penasaran aja. Ini bersih apa enggak? Nggak yakin Mas orang-orang pada bersih. Kalau sekelas Nikita aja bisa dikatakan nggak bersih hanya gara-gara salah ngomong atau Coba, pencemaran nama baik. Penasaran kita googling. T-nya 2 apa 1 sih? Oh, ini ada langsung keluar. Baru DI doang keluar. Oke. Emang dia ini siapa sih? Saya juga nggak kenal Mas. Oke. Profil Dito Mahendra, sosok diduga kekasih Nindi yang jebloskan diri Nikita Mirzani ke penjara. Oke. Apa nih? Pengusaha.
Pengusaha-pengusaha kan pasti kenal-kenal petinggi lah, Mas. Oke. Nah, tapi sampai lo bilang dia udah bersih apa enggak? Berarti lo mengetahui sesuatu dong? Nggak tahu, cuman pengen nanya doang, Mas. Iya. Bersih apa enggak? Ya buktikan dulu kalau dia memang bersih gitu loh. Karena kan udah ada yang melaporkan, nggak mungkin lah orang dilaporkan ujug-ujug datang nggak mungkin lah. Saya juga nggak percaya nih kita sebego itu tiba-tiba orang nggak ada apa-apa dilaporin, kan nggak mungkin. Ya kan? Iya. Emang dia nggak bawa bukti. Iya. Syarat kita melapor kan harus ada bukti. Iya. Nah, kita pengen tahu apa buktinya yang ditunjukkan ke Polres itu. Oke. Gitu, penasaran juga, Mas. Netizen deh anggapnya. Kayaknya bukan penasaran dia. Dia cuma tahu sesuatu, cuma nggak mau ngomong di sini. Iya nggak sih? Kata Mas Uya kan kalau yang dari sini itu ada yang ditangkap gitu. Nah, gue nggak mau ditangkap. Loh, Alvin Lim berapa hari setelah dari sini ya? Oh iya dia. Ditangkap 2 hari ya? Tapi gue nggak setuju juga sama dia lah. Iya, kenapa? Bukan kubunya dia oke, juga. nggak apa-apa. Oh, kalau bukan netral, kenapa? Maksudnya lu Iya. jangan banyak ngomong gini ngomong gitu sementara lu juga pernah melakukan gitu loh. Oke, pernah melakukan apa Alvin Lim? Iya kan dia sendiri yang ngaku kalau dia itu pernah juga dulu ya kasih uang pelicin, ya kan? Oh iya, dia ngomong Nah, gitu. makanya iya. artinya kan sekarang lu kenapa? Apa sakit hati gitu loh. Oke. Jadi lo juga termasuk orang yang tidak suka dengan Alvin Lim juga gitu ya? Bukan nggak suka sih, cuman orang-orang ngomong kayak gitu tuh kayak bullshit gitu loh. Iya. Lu kayak barisan sakit hati gitu loh. Oh, barisan sakit hati. Iya, barisan sakit hati doang, makanya jujur. Kalau orang juga semua bisa jujur. Oh, jadi menurut lo orang kalau dia berteriak akan sesuatu ya yang ibaratnya juga agak ekstrim, Iya. dia bisa menjadi barisan sakit hati. Bisa jadi, karena Nah, lo apa? termasuk barisan sakit hati nggak? Enggak sih. Nggak, Enggak, biasa aja. Lo kan juga mengkritisi Polri, apa Gua lo tidak sakit hati dengan polisi? Gua juga nggak pernah kasih uang pelicin sama polisi, Mas. Iya. Jadi gua tidak pelaku. Atau lo pernah dikriminalisasi? Kriminalisasi enggak sih. Nah, tapi nggak sihnya tatapannya beda nih. Lo berhadapan dengan gue lo. Bukan, gua Iya. takut tatapan sama laki orang. Soalnya gue inget tuh waktu tempo hari lo kesini, gue nanya soal ini gue baru sadar waktu gue nonton Oke. tayangannya ya. Oh. Nonton tayangannya nih. Waktu gue nanya sama lo soal Brigjen Hendra. Oke. Lo menjawab tapi tiba-tiba raut muka lo berubah kayak lo menyembunyikan sesuatu. Nih coba, kalian nilai benar apa enggak penilaian gue nih. Proses Sambo ini. Gimana kemarin Brigjen Hendra Oke. yang kemarin berkali-kali sakit Iya. gitu. Gimana menurut lo? Sakit enggaknya saya nggak tahu ya, Mas ya. Iya. Tapi saya pernah ketemu tuh secara personal waktu Aha. saya dulu pernah Iya. ketemu lah ada beberapa kasus gitu. Yang melibatkan saya sebagai saksi. Iya. Ya nggak apa-apa lah kalau misalnya memang bersalah ya nggak apa-apa lah, gentle aja. Gentle aja. Menurut kamu semua orang-orang yang jadi oknum di kasus ini polisi harus dihukum seberat-beratnya berarti? Ya kalau masuk unsur pidananya memang itu terbukti ya dihukum lah. Ada sesuatu kah Ada sesuatu, pasti ada sesuatu. dengan Karena apa? nama ini? Iya, ada sesuatu. Punya kenangan yang tidak indah-indah banget dengan Brigjen Hendra. Oke. Tapi ya memang di sana ada kesalahan kita juga gitu loh. Tapi tidak mutlak serta-merta harus seperti itu kan. Jangan tanya kenapa. Oke. Ya. Jadi lo pernah diapa-apain oleh Brigjen Hendra? Udah, yang pasti nggak ada hubungan apa-apa sama dia gitu loh. Maksudnya nggak ada hubungan pacaran Oh iya kah, bukan. apa, Tapi lo bilang tidak harusnya seperti itu kan lo bilang. Iya, Berarti lo betul. pernah seperti itu kan oleh Brigjen Hendra? Yes. Lo bilang kita berarti bukan lo sendiri. Saya dan suami Lo dengan suami pernah mendapatkan suatu perlakuan yang tidak yang seperti tidak Brigjen nyaman, Hendra? yang tidak nyaman. Saat berhubungan dengan institusinya. Ya, karena memang di situ juga memang ada kesalahan prosedur kita memang. Iya, Cuman tapi ya. nah ini menarik nih coba. Hah? Lo ini BAP-nya BAP sama Uya nih. Iya. Cuman Pokoknya Brigjen Hendra top. Gentle dia sekarang. Dia tersangka ya? Balik nanya deh. Oke. Top, tapi top itu ada satu ini sarkas kayaknya nih. Ya. Dan lo kayak happy banget nih jadi tersangka. Ya kalau Iya apa tidak? Iya apa tidak? Iya, Oke. karena penjahat. Kalau terbukti jadi Lo tersangka happy berarti Brigjen Hendra penjahat. jadi tersangka. Bukan Brigjen Hendra aja, Sambo, yang lain-lain juga. Oke. Kan tersangka, penjahat. Oke. Namanya penjahat ditangkap, ya kan? Oke, apakah benar lo terserah mau jawab apa nggak, gue bisa lihat mata lo. Gua Ya, keringetan. iya. Apakah benar di otak lo nih waktu Brigjen Hendra jadi tersangka lo bilang begini, rasain tuh, makanya jangan gitu. Nah, Pernah sih. berhubungan dengan lo pribadi tapi. Iya, Iya. Iya. Atas lintas apa? karma Tuhan begitu. Oh, jadi lo bilang Brigjen Hendra jadi karma. Iya, karena akibat perbuatan terhadap gue nggak lo. bisa bohong kalau ini, Iya. Bang. Karena apa? Karena gue posting di story.
Oke, ini gue penasaran jadinya nih. Tapi dia ngomong-ngomong, tapi bener kan? Berarti analisa gue pas gue nonton tayangannya ada sesuatu. Nah, gue pengen nanya lagi pas lo datang gitu. Oke, ini story-nya. Wow, apakah itu biarlah menjadi misteri dan abis ini, tapi lo ngomong sama gue abis ini ya, selesai. Boleh. Tapi setelah off air ini lo ngomong ya. Tapi kan kita di sini nggak mau nangis kan. Ntar kalau gue ngomong itu gue nangis kan. Oh, jadi lo pernah dibuat menangis oleh Brigjen Hendra? Bukan Brigjen Hendra aja, tapi waktu itu ya beliau lah yang berkuasa atas itu gitu loh. Kan Paminal. Karo Paminal dia. Karo Paminal. Wah, menarik nih, berhubungan dengan suaminya pasti. Oke, nanti kita akan, tapi gue udah mulai terbayang lah kira-kira ya. Oke, nanti ini off air. Penasaran kan kira-kira apa, kasih komen. Ya. Penasaran. Oke, perjalanan karir Brigjen Hendra Kurniawan masuk tim khusus kasus KM50 FPI hingga dipecat Polri. Resmi Brigjen Hendra dipecat tidak hormat dari anggota Polri. Apa komentar lo soal KM50? Soal KM50 gue nggak pernah bahas karena tidak mengikuti yang pertama. Oke. Yang kedua, kalau itu berhubungan dengan kaum radikal, gue nggak berani ngomong karena gue juga anti kaum radikal. Oke, anti kaum radikal, tapi lo nggak berani ngomong. Berarti lo takut sama kaum radikal. Bukan takut. Kaum radikal ini siapa nih? Pelaku penembakannya apa yang ditembak? Bukan, yang ini loh, yang orang yang menunggangi politik dengan agama itu menurut gue itu radikal. Sama seperti yang terjadi di Gaza. Oke. Di sana pun Hamas itu kan juga terlihat religius ya. Padahal Hamas itu pun bukan bagian daripada pemerintah tapi pemberontak. Nah, ada satu kasus di Gaza itu yang terindikasi di dalam rumah ibadah itu mereka melakukan sesuatu kegiatan yang merugikan negara, itu dibom semuanya. Semuanya. Dan itu tidak ada cerita kriminalisasi ulama karena mereka bukan ulama. Hanya manusia berpolitik yang Dengan memakai simbol-simbol agama. Oke, di Gaza ya. Ya, di Gaza. Kalau KM50 nggak tahu. Oh, lo karena lo nggak pernah ngikutin dan nggak mau ngomong juga. Betul. Bukan nggak mau ngomong, nggak ngikutin, nggak paham. Ngikutin. Oh, nggak paham. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke lo kan pengkritisi polisi dan lainnya. Yes. Ya. Kapolres Muara Enim AKBP Aris dicopot buntut isu selingkuh dengan selebgram katanya. Oke. Foto Kapolres Muara Enim yang diduga digugat istri sah usai nikahi ipar dari Taki Malik. Mesya ya? Iya. Dan sempat ada beritanya di Lambe Tura ya? Iya. Kita lihat nih videonya. Foto. Bisa, gak apa-apa. Makasih. Buat dikirim ke istrimu biar Gak apa-apa, tahu. udah. Ini udah. Lo dikirain aku yang gatal kan, padahal Gak suaminya apa-apa. yang gatal. Gak apa-apa, kirim gak apa-apa. Ngomong apa adanya. Ya udah. Ibu gue sudah tahu ngapain. Ya udah makanya nggak usah ganggu aku lagi. Iya, aku gak akan ganggu kamu. Ya udah. Ambil aku yang Nah itu gimana tuh? Jadi Sampai sebelum menangis-nangis tuh. sebelum Lambe Tura ngangkat itu udah ada sebulan sebelumnya itu yang nge-DM. Untuk Iya. Kak angkat dong kasus ini. Sementara kita nggak, itu kan urusan pribadi ya Mas ya. Iya. Jadi gue tuh mikirnya, ya istrinya aja yang Bayangkari itu nggak ngelapor kok. Artinya Istri kan pertama, istri sah. istri pertama. Karena gini kalau bicara Ini istri tahu sah nggak sih sama sama itu Mesya ketemu? itu ada di posting-posting si Mesyanya, ada buku nikah gitu loh, acara Oke, iya, pernikahan iya. gitu. Nah sedangkan yang melaporkan ini yang sekarang lagi heboh-heboh ini kan Feby Sharon. Istrinya Ternyata ya? istri sah juga. Iya. Jadi ini ada dua Sah istri sah. juga. Yang satu yang inisial M Bayangkari. Yang Feby Sharon itu istri sah di negara, tapi bukan Bayangkari, kan Bayangkari nggak bisa dua. Oke, hanya satu. Tapi ada yang harus netizen tahu. Jadi pasal 4 Peraturan Polri nomor 6 tahun 2018 itu menyatakan kurang lebih Iya. polisi nggak boleh punya istri sah atau istri lebih dari satu, mau sah ataupun siri. Tahun berapa tadi? 2018. 2018. Ya. Tapi di 2010 itu pasalnya apa nanti kita cari. Nah, itu tidak itu boleh Asal? asal ada izin dari Bayangkarinya. Oh, jadi 2010 ada pasal Betul. yang menyatakan bahwa boleh punya istri lebih dari dua, lebih dari satu, asal dapat izin. Iya, Berarti dapat yang buat izin. peraturan dulu gunanya apa ya tujuannya ya? Nggak ngerti. Dia ngebuat peraturan itu tujuannya apa ya?
Ini pertanyaan besar nih. Pembuat peraturan di tahun 2010 itu akhirnya jadi taat peraturan itu kan? Gue juga tadinya ini kok ada istri sah dua, gue cari akhirnya ternyata dulu pernah boleh gitu. Pernah boleh dan baru ada 2010 gitu. Karena selama tidak dilaporkan, Iya. berarti aman. Oke, berarti kita harus cari tahu di rentang waktu tersebut siapa polisi-polisi yang punya istri dua ya. Berarti Apakah dia bertanggung jawab dengan peraturan itu? Ya? Sesuai dengan ini harus satu berarti. Iya. Nah, tiba-tiba dibatalkan, bisa dibilang direvisi ya? Direvisi 2018 ya, nggak boleh lagi gitu. Cuman punya satu istri aja, mau sah kek, mau diketahui ataupun tidak gitu. Oke, emang seharusnya begitu kan, pegawai negeri sipil juga segala Iya, macam. nggak pegawai sipil, kemanusiaan, Iya. istri Iya. satu aja. Kalau udah bosan cerai. Undang UU perkawinan nomor berapa kalau nggak salah, nomor 1 tahun 60 berapa juga kalau nggak salah. Maksudnya perjinahan ya? Itu juga ada bahwa tidak boleh pegawai negeri segala macam itu nggak boleh punya istri, nggak boleh poligami. Iya. Oke, nah menarik nih. Terus akhirnya menurut lo dari undang-undang itu tadi Kenapa? kenapa? Jadi hubungannya apa? Hubungannya ya sebenarnya kalau gue malah punya sudut pandang yang berbeda. Kalau Iya. orang kan bilang wah laki-lakinya ini brengsek. Kalau gue justru semua perempuannya brengsek. Why? Karena lu ngapain koar-koar? Yang pertama lu koar-koar ini gue tahu yang diceritain mereka tuh cuma harta doang. Oke. Ya kan? Buktinya walaupun sah tapi kan ada dua. Berarti kan saling mengetahui. Ya? Saling mengetahui. Sekarang ribut karena yang kedua atau ketiganya itu dikasih harta yang lebih. Iya. Sehingga ribut. Jadi berarti bukan mempertanyakan Iya. cintanya, tapi hartanya. Iya. Oke. Menurut gua mah lu sama-sama brengsek gitu. Oh, jadi sama-sama brengsek. Sama-sama brengsek lah. Nah, tiba-tiba kenapa mereka menurut lo koar-koar akhirnya? Koar-koar karena mungkin pembagiannya nggak rata. Oh gitu ya. Iya. Kalau misalnya kita bilang Iya. yang melaporkan Iya. itu kan istri sah tapi kan bukan bayangkari ya. Harusnya kan udah tahu. Harusnya nggak heran lagi. Apalagi bisa memelihara hubungan tersebut berbelas tahun. Gua Oke. bukan gua mau menjatuhin wanita, enggak, tapi kita kan di tengah-tengah nih. Lo tahu nih selama ini lo menjalani hubungan Iya. mendua gitu ya, maksudnya poligami lah Iya, gitu ya. betul. Kenapa berkoar-koar sekarang lo bilang gitu ya? Berbelas tahun kemana aja? Tapi yakin mereka tahu bahwa mereka dipoligami? Nggak mungkin nggak tahu. Oke. Orang ada kan videonya yang nelpon satu sama lain. Oke. Nah, yang bukan bayangkari itu yang mana ya? Feby Sharon. Oke, kita lihat lagi. Isu kisruh rumah tangga Kapolres Muara Enim berlanjut. Sosok wanita mengaku istri sah alami tekanan batin 19 tahun. Nih, Feby Sharon nih yang yang itu nyetikam apa? Saudara apa? Taki Malik itu istri keempat. Oh, beda Mesya. lagi tuh. Oh, istrinya ada berapa sih? Istri keempat. Yang ketahuan 4 katanya. Kalau Sharon pun bukan yang pertama. Gak tahu pertama atau enggak karena aku tuh Mas nggak lihat ya yang Melan itu berapa tahun menjalin hubungan perkawinan. Iya. Yang kita tahu kan berbelas tahun itu Feby Sharon. Oke. Gitu. Kenapa dia bukan bayangkari? Nah itu juga bingung. Oke. Nggak tahu kalau sampai segitunya. Cuman yang kita lihat di sini saling playing victim kalau menurutku. Oke, jadi lo lebih membela si... Nggak ada yang dibela, Nggak semuanya dibela. brengsek. Nggak ada yang bisa dibela. Oke, tapi lo setuju kalau dia dicopot jadi Kapolres ya? Nah, kita pernah bahas di podcast sebelumnya. Iya, yes, betul. Urusan cinta nggak bisa lah diintervensi dari apapun gitu loh. Iya kan? Iya. Nggak ada hubungannya. Kode etik, oke, kode etik. Copot aja jabatannya. Tapi kalau untuk dipecat, kayaknya terlalu ini deh. Berlebihan. Karena masih ada pembunuh pun yang mau banding untuk tidak dipecat. Oh. Masa cuma Sambo. persoalan cinta? Yes. Iya. Masa persoalan cinta receh banget? Enggak lah. Apa ini adalah salah satu Iya kan? juga untuk bagaimana mengaburkan satu permasalahan yang sudah ada sebelumnya? Iya, harusnya perempuan-perempuan yang itu juga diadili seperti saya dulu. Pernah kesalahan prosedur itu. Perempuannya juga diadili, jangan enak-enak gitu loh. Oke, jadi dulu pernah diadili di institusi polisi urusan cinta. Urusan cinta? Yang tadi Brigjen Hendra tadi. Iya. Oke, mulai terungkap lagi Gitu. terus. Maksudnya, dia memang mau ungkap tapi pelan-pelan. Oke. Jadi antara dia mau buka pelan-pelan apa dia terjebak dalam klarifikasi Yakuya gitu ya? Enggak lah, Iya, itu iya. udah sering diposting Iya. kok di Instagram. Oke, jadi lo dulu pernah diadili di institusi Pernah. kepolisian dalam urusan percintaan. Pernah, karena memang Iya. prosedur yang salah gitu. Oke. Gue tidak membenarkan diri karena memang prosedurnya salah, tapi nggak mutlak gue salah dan akhirnya memang gue korban. Lo diapain dulu? Jadi dia sudah cerai tapi belum ketok palu, kan polisi susah cerainya. Oke. Akhirnya lo diapain sama atasan laki lo? Kami diceraikan.
Diceraikan oleh kepolisian. Bukan kepolisian. Artinya suamiku itu karena dia status di institusinya masih memiliki istri, akhirnya harus cerai dong. Iya. Sama yang wanita-wanita lainnya. Harusnya Aris begitu juga, dicerain aja dengan yang lain. Lo merasa Aris ini mendapat perlakuan yang berbeda dengan lo. Nggak juga, dia mau dicopot. Dia mau coba lebih parah. Jadi lo dulu jadi suami lo dipaksa bercerai dari istri yang lama. Enggak, dipaksa. Bukan dipaksa Lu yang dipaksa sih. cerai? Gue yang diceraiin. Akhirnya gue yang diceraiin karena prosedurnya memang seperti itu. Oh, jadi lo diceraikan oleh kepolisian. Iya. Wow. Terus apa yang lo lakukan? Diceraikan oleh suami ya. Tapi lucunya Perintah gue atasan. nggak bilang polisi yang menceraikan Iya, ya, iya, nggak iya, bilang iya, institusi. iya, iya. Makanya kalau urusan cinta-cinta kayak gini mendingan jangan menyelamatkan anggota tapi tidak juga apa ya, kayak membersihkan nama terus dipecat-pecat. Oh, nggak usah. Kasih aja hukuman, copot dari jabatannya, kode etik. Karena apa? Dia nggak ada uang kan? Kalau dia masuk ke Yanma itu kan non job. Iya, iya. Non job kan nggak ada gaji pokok, cuman gaji pokok doang. Iya. Coba lihat perempuannya yang 4 masih mau nggak sama dia? Oh gitu, iya. Iya kan? Miskin Iya, iya, kok, iya, kecuali iya. kayak Brad Pitt, iyalah oke. Oke, jadi menurut lo nggak ganteng? Enggak. Nggak ganteng. Yang pasti nggak tipe gue. Iya, iya. Tapi mau lo apa reaksi lo melihat nangis-nangis? Nangis-nangis siapa? Itu yang di Lambetura. Nangis ya boleh-boleh aja Iya, lah, karena semua kan orang nangis laki-laki ya. wajar buat menangis ya. Berarti cinta banget dong. Gini loh, gue justru kasihan sama abang itu. Abang Iya, itu cuman iya. di dalam hidupnya yang gue lihat ya, dia tuh kelebihannya adalah berpangkat dan punya uang. Cuman itu. Itu doang. Nah, perempuan ini pun yang diributkan bukan cintanya, hartanya. Beratnya sama menurut gue. Makanya gue bilang nggak ada yang bisa dibela. Lain kasusnya dengan gue ya. Siapa istri-istri polisi itu? Ya istri si Bang Aris itulah. Iya, sama brengsek menurut lo. Sama brengnya. Oh gitu, iya. Iya. Iya kan? Mau hartanya doang. Kecuali kan gue cinta banget sama laki gue. Lu pergi deh. Pokoknya gue mau sama dia. Walaupun kamu dicopot seragamnya, gue tetap mau. Nah, itu baru keren. Itu keren. Ini kan enggak. Wah, lu nggak adil lo. Yang sana kasih rumah, gue enggak. Nah, pertanyaan balik lagi ke lo. Dulu waktu lo diceraikan akhirnya gimana tuh? Lo bercerai? Cerai beneran. Terus nyambung lagi? Nyambung lagi itu dia udah selesai urusannya. Jadi prosedurnya benar. Oke, dalam proses itu, suami lo mendapatkan perlakuan yang tidak etis ya? Waktu itu dia pernah ditahan 1 bulan di sana. Pokoknya udah putus kontak, jadi nggak ada komunikasi sama sekali. Dia juga ganti nomor kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya kan dia bilang tuh, saya ceraikan kamu, saya ingin kembali ke istri pertama saya. Padahal gue ada bukti-buktinya tuh, dia udah mengajukan. Memang kami mengakui kesalahan prosedur. Dan apakah saya bersalah? Pembelaan tentunya boleh ya. Boleh lah. Bela diri kan bagian dari Betul. ini kamu. Yang pertama, gue bukan istri orang. Iya. Berhak dong gue dinikahin siapapun. Yang kedua, ada orang yang tidak tahu waktu PDKT itu seperti apa. Apa? Kan begitu. Ya, yang aku tahu dia itu udah cerai. Oh, setahu kamu. Ternyata kan Masih proses. masih proses, belum ketok palu gitu. Artinya bener, gini loh Mas, orang udah masuk pengadilan. Orang udah mengajukan perceraian. Apakah masih bisa dibilang dia suaminya? Ya enggak lah. Oke, iya. Iya kan? Secara agama tidak. Secara tidak agama salah. udah enggak, cuman kan ini aturan apa gitu loh. Karena aturan agama, kalau bicara agama, nggak bisa dipakai itu semua. Karena itu udah nggak istrinya lagi. Dan saya istri yang sebenar-benarnya di mata agama. Lo dipaksa untuk bercerai pada saat itu. Iya. Lo sakit hatinya? Tidak dipaksa. Diceraikan. Diceraikan. Itu Diceraikan. sama dong. Oh, sakit hati banget lah. Hanya karena itu apa ada tindakan-tindakan lain yang membuat lo sakit hati dengan suami? Nggak tahu yang terjadi sama dia di dalam sana, saya Nggak tahu apa pura-pura nggak tahu? Nanti kalau jumpa Bang Hendra, Bang. Ada baiknya, tapi ada yang tidak sesuai. Tidak sesuai, tindakan tidak sesuai. Ya, bukan ke saya sih, ke sananya. Ke suami. Cuma namanya gue juga diceraiin ya gimana ya, gue juga sakit hati lah diceraiin. Karena Iya. apa? Karena gue terima, gini, kan pernah bilang tuh, laki gue pernah resign. Ya udah, Dari polisi? daripada, kan disuruh dikasih pilihan. Pilih 1 aman, karir. Iya. Pilih kedua enggak. Akhirnya suami, oh memang saya mau hidup yang benar. Karena suami gue bukan kayak Bang Aris ya, koleksi cewek, enggak. Iya. Laki gue tuh memang rumah tangganya bermasalah. Terus dia ingin hidup yang bagus gitu Mas. Jadi dia mengganti istri lah ya namanya, yang lebih cocok, yang lebih baik menurut dia. Ganti istri. Ya, Iyalah, iya, gue juga gitu. Gue juga cerai. Nggak baik buat apa? Ganti suami ya. Daripada gue selingkuh dalam perkawinan. Iya, benar. Iya kan?
Gitu, selesaikan. Orang yang gentle itu tidak menumbalkan orang lain dalam ketidakharmonisan hubungannya. Oke, iya. Gitu. I see. Jadi suami lo diapain dulu? Nggak tahu lah, kayak gue pulang pengen dia deh. Ada kekerasan fisik? Clue. Ada kekerasan fisik mungkin? Biasalah mungkin. Ada berarti? Sepertinya lah. Oleh Brigjen itu? Langsung? Ya, nggak tahu juga. Ntar kita tanya sendiri deh. Oke. Soalnya gini, Mas Uya. Iya. Gue tuh nggak bisa ngomong kayak gitu karena yang dipukul mungkin tidak berkeberatan. Berarti ada pemukulan. Bisa jadi. Ya kan namanya gini kayak mau pelan mau enggak kan, tapi tetap Urusan aja. percintaan, urusan perkawinan, diceraikan juga ada pemukulan begitu. Berarti suami lo dulu menolak loh sebetulnya. Suami gue tuh sebenarnya mau resign dengan berat hati. Dia pasti sedih. Kenapa? Yang pertama dia itu tidak punya kesalahan dalam pekerjaan, ya kan? Hanya masalah cinta. Terus akhirnya dia ya udah kalau pilihannya begitu, dia kan Dia mau manusia. resign. Berarti cinta banget sama lo suami lo. Ya cinta lah. Gue Iya. pasang badan buat dia masa nggak cinta, Iya. ya kan? Gitu. Dan apa yang lo lakukan sekarang akhir-akhir ini juga itu juga potensi resiko juga dengan karir suami lo kan? Ya berpotensi, tapi seharusnya tidak. Karena apa? Kalau penegak hukum ini benar Dan profesional. seharusnya tidak. gue nggak salah. Betul. Setuju. Karena gini, saat kita mengkritisi sesuatu apapun, institusi, ya lembaga atau perorangan, bukan berarti kita benci dengan dia, tapi justru adalah kita cinta. Kita ingin Betul. memperbaiki sesuatu hal yang tidak benar, benar nggak sih? Toh kita Jangan juga salah artikan, betul bener. kan, kita nggak bilang satu institusi, enggak lah. Iya. Gue juga waktu itu ditolong itu pernah ditolong sama polisi juga gitu Oh, lah. iya. Artinya dia memanusiakan. Artinya bukan institusinya yang salah, tapi memang oknum-oknum. Gue setuju, karena gue juga cinta dengan polisi. Karena sekarang gue melaporkan Medi Nazian ke polisi. Sampai sekarang, ini jujur ya, gue tidak keluar duit sepeser pun. Iya. Artinya kan, polisi yang berhadapan dengan gue ini benar. Benar. Presisi. Tidak percuma lapor polisi. Iya, kan? Iya, nggak percuma lapor polisi. Iya, benar. Itu Artinya setuju. ketika Bang Uya juga ngomong mengkritisi itu masuk di akal, nggak kayak siapa sih yang tadi? Alvin. Karena dia pelaku. Kita Oh, bisa gitu. katakan dia sakit hati. Kali aja waktu itu pelicinnya nggak sukses. Oh gitu ya. Gitu. Oke. Teddy Minahasa. Termasuk Irjen Teddy Minahasa, anggota polisi jadi tersangka kasus narkoba. Kapolsek hingga Kapolres terseret kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa. Oke, gimana nih? Iya. Bagus sih di situ. Maksudnya penegak hukumnya mantap karena langsung jadi tersangka ya. Iya. Nah, tapi dia sekarang dibela oleh Hotman Paris. Oh iya. Iya. Oh dibela. Kenapa dibela ya Bang? Nggak tahu. Hotman Paris bilang ngebela kenapa ya? Ya nggak tahu, karena kan kalau nggak salah ya, yang gue tahu adalah pembelaan dari TM ini bahwa dia sebetulnya itu tidak mengetahui dijual kenapa dijual keluar pulau. Kalau nggak salah ya, dibenarkan saya kalau salah. Ini adalah bagian dari operasi intelijen, di mana barang bukti ini ibaratnya dijadikan bahan untuk operasi intelijen untuk seolah-olah menjual barang narkoba untuk menangkap target-target lain gitu loh. Untuk di case Bapak TM ini, gue salut dengan penegak hukum dan percaya dengan penegak hukum. Oke, gimana? Ya, kalau memang dinyatakan tersangka berarti tersangka. Karena apa? Kalau misalnya dalilnya itu dia bilang, dalihnya dia bilang gini, ini untuk apa namanya? Untuk apa sih? Yang sampel ya atau apa gitu ya? Iya, sampel. Sampel. Itu kan nggak 5 kilo. Oke. Paling berapa gram? Iya. Ini kan 5 kilo. Oke. Gue bawa pulang 5 kilo kaya. Jadi menurut lo ini ngeles aja berarti? Ya, tapi artinya gini, kalaupun Bang Hotman membela, tersangka pun berhak untuk mendapatkan ya. kuasa hukum. Ya, benar. Gitu sih, sesimpel itu aja. Tapi lo menyesalkan nggak Bang Hotman membela? Menyesalkan, nggak nyesal. Kan dia menolak waktu Sambo minta jadi kuasa hukumnya, dia tolak. Kan? Ditolak. Jujur. Ya, menyesal sih, nggak nyesal juga. Karena yang pertama Bang Hotman nggak pernah ngajak gue foto-foto di pantai. Yang kedua, dia pasti lebih paham. Lebih Gitu, paham. Lebih paham, tapi top penegak hukum menjadikan Teddy Minahasa tersangka. Oke. Nah, menurut lo kira-kira apakah ini ada hubungannya? Kita bicara global ya, nggak bicara satu nama.
Apakah ini adalah satu indikasi antara pertarungan antara judi versus narkoba? Judi versus narkoba. Iya. Kalau dari perspektifku ya Mas, Iya. antara judi dan narkoba itu juga Iya. ada di IG tuh dibahas. Gue sebenarnya nggak apa-apa sama judi, Iya. dilegalkan aja. Pernah juga kita bahas ya. Karena- Kalau narkoba udah jelas itu bajingan, Iya, iya. udah jelas itu nggak bisa nggak apple to apple ketika disandingkan dengan judi. Iya, iya. Beda. Orang judi happy kok dengan segala resikonya. Orang narkoba apa happy-nya? Iya. Gitu. Oke. Apakah menurut lo ada perang antara fraksi di dalam Polri? Kalau perang Di internal. dimanapun pasti perang. Iya. Ada kubu-kubu mungkin? Bisa aja, Iya. dimanapun, nggak hanya di institusi Polri, dimanapun pasti ada kubu di DPR kah, MPR kah, udah pasti itu. Dalam rumah aja kita bisa gitu, geng suami, geng istri gitu. Oke. Oke, oke. Bisa jadi. Oke. Dan menurut lo ya, antara polisi yang terkait kasus judi Ah, dengan polisi yang terkait kasus narkoba, kalau disuruh milih, lo milih yang mana? judi nggak apa-apa menurut gua. Iya. Jadi polisi melindungi judi nggak apa-apa menurut lo? Melindungi judi karena tidak dilegalkan. Oke. Kalau dilegalkan kan nggak ada cerita dilindung-lindungi. Iya. Salahnya itu. Apakah jangan-jangan judi tidak dilegalkan adalah satu upaya dari pihak tertentu supaya ibaratnya ada duit mengalir ke lembaga tertentu? Nah itu yang nggak tahu ya kan karena bukan Iya. ahli. Jadi kalau menurut gue ya udah case close, judi dilegalkan. Nah tuh, coba. Tapi narkoba tidak bisa Oh ya dilegalkan. tidak bisa. Kayak Thailand tuh ya juga melegalkan apa sih ganja ya? Gue juga nggak setuju. Thailand masih negara berkembang, mau jadi apa tuh negara nanti? Iya. Iya kan saya kemarin ke Amerika aja udah kemana-mana bau cimeng. Aduh. Sebenarnya kalau di Aceh juga orang masak pakai ganja. Iya, Ini tapi kan kan yang peruntukannya dilarang beda, itu kan ya. salah gunanya. Iya, iya, Gitu. iya, Tapi iya. kalau misalnya judi sama narkoba nggak cocok. Tapi kalau narkoba sama pembunuh, ah iya cocok. Oke. Apple to apple itu. Oke, jadi itu tadi masalah tadi mana Minasa harapan lo adalah Harapannya adalah tegakkan keadilan sesuai dengan ya kalau dia jadi Iya. tersangka, terbukti tersangka ya sudah diadili. Sama aja semua juga gitu. oke. Normal-normal lah. Oke, tapi kalau ada polisi-polisi yang juga membackingi judi dan akhirnya dia jadi tersangka lo juga Jangan di-backingin lagi Iya. karena apa? Ngapain misalnya nih ya? Gue main togel, terus gue Iya. dilindungi polisi. iya. Ya udah dilegalkan aja sih, kenapa sih? Salah satunya miras aja itu ada izin dan boleh. Kenapa judi enggak? Tapi gue setuju nih kayak misalnya di Amerika ya. Kita harus contoh Amerika, bukan kita mau soal Amerika. Di Amerika ya miras, ya ngerokok, rokok aja. Anak umur di bawah 21 tahun itu nggak boleh lah beli miras. Dan itu mereka tertib. Toko pun kita di toko gitu kan. Lihat dulu ID-nya. Betul. Lihat ID. Malah kayak kemarin gue beli obat flu di Amerika. Itu istri gue yang beli, ditanya ID dulu. Kenapa? Oh, ternyata obat flu ini juga harus 21 tahun ke atas, takut disalahgunakan. Iya. Karena mungkin ada obat ngantuknya kali. Iya, psikotropika atau Nah, apa. kayak begitu. Itu Amerika tuh tertib. Dan toko-toko mirasnya pun, supermarketnya pun nggak sembarangan ngejual. Mereka Jadi, tertib. Karena mereka bisa iya, ditangkap kalau betul, ketahuan. betul. Kalau ketahuan ngejual. Betul. Dan begitu pula judi. Betul. Anak di bawah umur nggak boleh masuk tempat judi. Jadi intinya dilegalkan tapi ditertibkan. Nah, itu kayak begitu kan. Iya. Nah, apakah negara kita sudah siap kalau dilegalkan Harus juga? siap lah, mau kapan majunya, mau nunggu gue mati. Jangan dong. 100 Ini tahun ada yang lagi. teriak-teriak lagi kalau mati Iya ya. juga, enggak lah, nggak mau mati nggak Iya, jadi. iya. Lo belum cerita bikin Hendra fullnya tuh sama gua ya. Iya, iya. Oke. Oke, sekarang lo udah di luar Sahabat Polisi Indonesia, sudah di luar SPI. Iya. Oke, ada pesan mungkin untuk kepolisian? Buat kepolisian ya tetap jaga marwah polisi terus ya menjadi penegak hukum yang benar, simpel lah gitu Oke, aja. karena masih banyak oknum-oknum yang tidak benar ya. Masih banyak oknum, artinya buat masyarakat juga ketika mengetahui case-case tertentu yang buat tidak nyaman, yang datang dari Polri, ya jangan, wah nggak beres, jangan. Laporin langsung. Polisi lagi bersih-bersih sudah. Iya, gitu. Ada hikmahnya. Gitu ya. Nanti diganti mungkin sama suami gue yang baik hati. Oke. Tujuannya masa Zazabela ibu Kapolda gitu. Aduh. Apa ibu Karupamina? Lo balas dendam nanti ya. Apa ibu Enggak, Bang. ibu apa namanya Kadif Propam gitu. PC dong gue. Terakhir banget nih. Oke. Kasus persidangan Sambo terakhir apa yang lo lihat nih? Seru. Komentar lo. Seru dan membosankan. Apa yang membosankan apa yang seru? Yang seru aja deh yang membosankan.
Yang serunya itu, gue pengen tahu dia dihukum mati apa enggak. Karena kalau gue, hukuman mati itu terlalu indah buat seorang penjahat. Mending seumur hidup. Jadi siapa tahu Iya. 20 tahun ancamannya bisa sama satu sel dengan Bapak Teddy sama-sama 20 tahun. Oh gitu ya? Iya kan? Iya. Ya gitulah, Iya. gitulah. Tapi apa kalau yakin polisi-polisi yang atau pejabat-pejabat, kita bicara umum ya, pejabat-pejabat yang punya kuasa, punya koneksi yang besar, saat di penjara dia di penjara beneran? Penjara, di penjara lah. Beneran di penjara? Beneran di penjara. Oke, tidak ada. Gue belum pernah pura-pura ketemu penjara. napi di warkop, jadi gue Oke, masih oke. bilang di penjara. Oke, ya kita positive thinking aja. Positive thinking. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Dan Zabela buat saingan SPI ya mungkin? Enggak lah. Sohib Indonesian Police. Iya. Mas Uya, gue punya Komuna ya, Apa komunitas muda Nusantara Apa yang isinya? gue dirikan. Anak-anak bangsa yang ingin menusantarakan Indonesia kembali dengan budaya. Budaya itu kan banyak. Oke. Budaya berperilaku ini dan itu, jadi gitu. Jadi gue fokus di sini ya. Komuna sekarang. Komuna. Tapi jadi udah nggak ke polisi lagi. Ya polisi tetap boleh tetap lah. ya, tetap ya. Tetap lah. Tetap. Bikin nggak bikin komunitasnya mungkin? Sahabat Kopassus gimana? Iya, iya. Kopi panas susu. Ya. Oke. Ya udah. Ya sudah. Komuna ya tadi ya. Ya, Oke, terima kasih banyak. Ya, sehat selalu. sama-sama. Ya, dan abis ini jangan ditangkap ya. Enggak lah. Karena ngomongnya aman-aman aja, ya kan ya. Ya, cuma tadi sedikit agak udah sedikit mau keluar yang Boleh, tadi gitu. boleh, itu personal kok urusannya, Oke, ya iya, kan? iya, Kalau iya. misalnya gue dikasih kesempatan ketemu Bang Hendra, ya gue ngomong aja, selesai urusannya. Ini kan bukan polisi, Bang Hendranya. Mau ngomong apa sama Bang Hendra kalau ketemu? Bang Hendra tetap semangat, keluar, kita ketemu ngopi. Ngopi mau ngomong apa pas ngopi? Itu antara aku dan dia. Ya udah, terima kasih banyak, silakan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit saja, oh baby.